Film ini menceritakan tentang seorang pria buta yang bernama Kyung-soo. Dia adalah seorang tabib akupuntur yang hidup di zaman dinasti Joseon. Suatu hari, dengan keahliannya, Kyung-soo menarik perhatian kepala tabib kerajaan yang bernama Lee Hyung-ik. Tabib kerajaan sengaja datang mencari ahli akupuntur terbaik untuk dibawa ke istana. Dia terkesima dengan kemampuan Kyung-soo yang mendiagnosa pasien tanpa menyentuhnya. Pasien yang mengalami gejala lumpuh mulai membaik setelah Kyung-soo diminta untuk mengobatinya. Akhirnya, Kyung-soo diterima bekerja di klinik kerajaan. Dengan perasaan gembira, Kyung-soo menemui adiknya yang bernama Kyung-jae. Mereka juga mampir membeli daging untuk merayakan diterimanya Kyung-soo sebagai tabib kerajaan. Namun di sini kita melihat si penjual daging memanfaatkan kondisi mata Kyung-soo dengan mengurangi timbangannya. Meski Kyung-soo seorang tabib akupuntur yang hebat, namun dia dan sang adik hidup serba kekurangan. Ditambah lagi, Kyung-jae menderita sakit jantung yang mengharuskan Kyung-soo sering berhutang untuk membeli obat adiknya. Itulah mengapa dia ingin sekali menjadi tabib kerajaan agar bisa mengobati adiknya dan hidup tanpa kekurangan lagi. Meski dengan terpaksa, dia harus berpisah dengan sang adik. Tibalah hari di mana Kyung-soo berangkat ke istana. Ditemani tabib kerajaan yang bernama Mansik, Kyung-soo diantar ke klinik kerajaan tempatnya bekerja selama di istana. Dengan pendengarannya yang peka, Kyung-soo dengan mudah mengetahui apa saja yang dilakukan orang-orang di sekitarnya. Namun, karena kondisi matanya, dia kerap diremehkan oleh teman-temannya yang lain. Mereka banyak melimpahkan tugas yang sulit padanya. Saat malam tiba, sebagai orang baru, Kyung-soo diberi tugas jaga malam setiap hari. Ketika semua lilin dimatikan, pandangannya yang awalnya buram seketika menjadi jelas. Ternyata Kyung-soo tak dapat melihat hanya dalam keadaan terang saja. Namun jika dalam gelap, dia bisa melihat dengan jelas. Malam itu dia menulis surat untuk adiknya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Bekerja di sana sangatlah menyenangkan, bersama orang-orang yang baik dan juga tempat tidur yang nyaman. Padahal kita tahu kenyataannya adalah sebaliknya. Suatu pagi, Mansik mengatakan bahwa putra mahkota sebentar lagi akan pulang ke istana. Sudah 8 tahun beliau berada di King sebagai sandera. Bahkan Pangeran Sukchul memiliki kelainan karena tak pernah bertemu dengan orang tuanya. Dia masih sering ngompol meski usianya sudah menginjak 10 tahun. Tiba-tiba kepala dayang muncul mencari tabib untuk mengobati selir raja bernama Suyong. Atas rekomendasi kepala tabib, Kyung-soo berkesempatan mengobati keluarga raja. Dia membuka sebagian bajunya hingga terlihatlah bagian dadanya. Putri Suyong mengeluh sakit pada bagian perutnya. Karena kondisinya gelap, Kyung-soo dapat melihat pemandangan yang sangat indah sehingga membuatnya gugup dan salah tingkah. Namun dia tetap berusaha fokus mengobatinya. Tampaknya Putri Suyong puas dengan hasil pengobatan Kyung-soo yang membuatnya merasa baikan. Kyung-soo istirahat sejenak di suatu tempat yang sepi. Tanpa sengaja dia melihat Pangeran Sukchul sedang memeras celananya. Sepertinya dia ngompol lagi. Pangeran terkejut karena ada orang yang melihatnya. Ditambah teriakan para dayang yang mencarinya membuat pangeran langsung bersembunyi. Kyung-soo mengatakan bahwa dia adalah seorang yang buta ketika dayang bertanya apakah dia melihat pangeran. Setelah para dayang pergi, pangeran merasa lega sekaligus iba karena Kyung-soo tak dapat melihat. Hari kedatangan putra mahkota dan istrinya akhirnya tiba. Pangeran Sukchul begitu antusias ingin segera bertemu dengan orang tuanya. Namun ternyata tak ada satu orang pun yang datang menyambutnya. Pertemuan mereka begitu mengharukan. Putri mahkota sebagai ibunya langsung memeluk anaknya yang terpisah selama 8 tahun. Mereka akhirnya bisa berkumpul kembali. Raja Injo yang seharusnya bergembira justru terlihat gelisah dengan kedatangan putranya. Dengan bujukan kepala menteri, dia akhirnya bersedia menyambut putra mahkota dan utusan dari musuhnya. Mereka melakukan penghinaan terhadap raja dan juga menyampaikan niatnya menggulingkan raja. Mendengar hal itu, gejala lumpuh raja langsung kambuh. Raja sendiri memiliki hubungan yang kurang baik dengan putra mahkota. Terlihat dari perbincangan mereka yang tampak berbeda pandangan tentang masa depan dinasti Joseon. Putra mahkota memiliki pikiran terbuka terhadap dunia luar.
Dia merasa dinasti Joseon butuh perubahan di masa depan. Putra mahkota minta raja agar bisa menerima dinasti Qing sebagai teman dan memimpin Joseon bersama. Tentu saja raja dengan tegas menolaknya. Raja masih berpegang teguh atas pendiriannya yang tertutup dengan dunia luar. Dia tak ingin harga dirinya diinjak-injak oleh musuh. Saat melihat putra mahkota batuk, raja memintanya untuk segera menemui tabib. Setidaknya, raja masih perhatian terhadap putra mahkota. Saat malam tiba, Dayang Seo mencari kepala tabib untuk mengobati putra mahkota. Namun, karena hanya ada Kyungsoo yang berjaga, akhirnya dialah yang diminta menggantikannya. Saat mengobati putra mahkota, Kyungsoo tak sengaja melakukan kesalahan yang membuat rahasianya terbongkar. Putra mahkota menyadari bahwa Kyungsoo bisa melihat, karena Kyungsoo bisa tahu letak wadah jarum yang sebelumnya sudah dipindah oleh putra mahkota. 끝까지 거짓말을 할 셈이냐? Kyungsoo sangat gelisah. Rahasia yang selama ini dia tutup dengan rapat akhirnya terbongkar. Bahkan orang yang mengetahuinya adalah putra mahkota. Dia khawatir akan dihukum karena telah membohongi beliau. Dayang Seo kembali datang meminta Kyungsoo menemui putra mahkota. Beliau menemukan surat Kyungsoo yang ditulis untuk sang adik di dalam kotak medisnya yang tertinggal. Kyungsoo akhirnya tak bisa mengelak lagi. Dia menjelaskan bahwa dirinya memang bisa melihat, tapi hanya dalam keadaan gelap. Jika kondisi terang, pandangannya menjadi buram. Putra mahkota tak mengerti. Jika Kyungsoo bisa melihat, mengapa dia menyembunyikannya? Bagi Kyungsoo, menutup mata dan berpura-pura tak melihat apapun lebih baik baginya. Itulah cara dia bisa sampai di istana. Di luar dugaan, alih-alih marah karena telah dibohongi, putra mahkota justru bersikap baik padanya. Bahkan beliau memberinya kaca pembesar agar Kyungsoo bisa menulis lebih baik lagi. Putra mahkota berpesan yang intinya Kyungsoo tak boleh menutup mata atas kebenaran, meski dengan berpura-pura tak melihat membuatnya terhindar dari masalah. Setelah menjalani pengobatan akupuntur dari Kyungsoo dan juga rutin minum obat dari tabib istana, putra mahkota merasa kesehatannya semakin membaik. Beliau juga minta pelayan Seo mengantarkan hadiah untuk Kyungsoo. Hadiah itu berupa obat langka yang dibawa dari King yang baik untuk penyakit jantung. Obat itu bisa Kyungsoo gunakan untuk penyakit jantung adiknya. Dengan kesehatan yang lebih baik, putra mahkota bisa menikmati lebih banyak waktu dengan keluarganya. Dan Kyungsoo sudah tak lagi diremehkan oleh teman-temannya. Sudah sebulan Kyungsoo meninggalkan adiknya sendirian. Besok adalah waktunya dia bisa mengunjungi adiknya. Namun di malam saat Kyungsoo sedang berkemas, pelayan Seo tergesa-gesa memanggil tabib istana. Dia tampak panik karena putra mahkota yang tiba-tiba demam dan pingsan. Tabib kemudian menyuruh pelayan Seo merebus obat penyakit malaria. Dia juga minta Kyungsoo memeras kain untuk menurunkan demam putra mahkota. Namun Kyungsoo mendengar suara tak wajar ketika tabib melakukan pengobatan akupuntur. Dia juga mencium bau aneh dari kain yang diperasnya. Ketika lilin mulai padam, dengan jelas Kyungsoo melihat sebuah situasi yang mengerikan. Putra mahkota kejang-kejang dengan penuh jarum di tubuh dan wajahnya. Cairan merah tak berhenti keluar dari mata, hidung, dan juga mulutnya. Sedangkan tabib dengan tenang melihat kondisi putra mahkota. Kyungsoo sadar dia sedang menyaksikan penghilangan nyawa putra mahkota yang dilakukan oleh kepala tabib istana Lee Hyung-ik. Demi keselamatan dirinya, Kyungsoo berusaha tetap tenang. Dia berpura-pura tak melihat meski tabib mengujinya. 명주천이 또 Mereka meninggalkan putra mahkota dalam keadaan tak berdaya.
Kemudian tabib berpesan pada pelayan agar tak mengganggu istirahat putra mahkota. Kyung-soo tak menyangka bahwa dia telah menyaksikan tragedi yang mengerikan. Diam-diam dia bergegas kembali ke kamar putra mahkota dengan membawa obat penawar. Namun sayangnya Kyung-soo sudah terlambat. Putra mahkota sudah tak bernafas lagi. Sementara di tempat lain saat sedang membakar barang bukti, tabib istana menyadari bahwa salah satu jarumnya masih tertinggal. Kyung-soo yang masih berada di kamar putra mahkota menemukan jarum akupuntur yang masih melekat. Namun tiba-tiba dia dikejutkan suara tabib yang kembali datang untuk mengambil salah satu jarumnya. Karena panik takut ketahuan, Kyung-soo segera melarikan diri lewat jendela dan tak sengaja kakinya tergores saat melompat keluar. Tabib yang mendengar suara seseorang langsung mengejarnya. Namun langkahnya terhenti ketika bertemu tentara kerajaan. Tabib mengatakan baru saja seorang pria keluar dari jendela putra mahkota. Saat itulah petugas segera memeriksa putra mahkota yang telah meninggal dunia. Di depan raja dan para menteri, tabib mengatakan putra mahkota hanya sakit malaria dan pengobatannya sudah sesuai prosedur. Perdana Menteri mencurigai tabib karena gejala tragis yang dialami putra mahkota sama dengan gejala racun yang ada di klinik kerajaan. Merasa dirinya terpojok, tabib mengkambing hitamkan seorang pria yang dia lihat keluar dari kamar putra mahkota. Jenderal juga mendukung pernyataannya karena di jendela telah ditemukan cairan merah. Pria itu pasti terluka di bagian kakinya. Kyung-soo tampak tegang bahwa dirinya akan dijadikan tersangka. Menteri kemudian mendesak raja segera memberitahu Kaisar King tentang kematian putra mahkota. Menteri khawatir insiden penyerangan akan kembali terjadi jika raja menundanya. Raja pun seketika ambruk mendengarnya. Raja memerintahkan semua gerbang istana ditutup. Tidak ada yang boleh keluar sampai pria yang terluka kakinya ditemukan. Dengan panik, Kyung-soo menulis surat bahwa kepala tabib kerajaanlah pelakunya. Kyung-soo kemudian menyelinap masuk ke kediaman istri mendiang putra mahkota dan meletakkan surat itu di mejanya. Kyung-soo terkejut karena putri mahkota tahu dirinya sedang bersembunyi di kediamannya. Putri mahkota tak percaya setelah membaca surat dari Kyung-soo. Mana mungkin tabib kerajaan yang merawat anaknya telah membunuh suaminya. Bahkan putri mahkota berniat memanggil tentara istana setelah melihat luka pada kaki Kyung-soo. Kyung-soo segera menjelaskan bahwa dia telah melihat tabib menaruh racun pada jarum akupunturnya. Kakinya terluka saat berusaha menyelamatkan putra mahkota. Kyung-soo meyakinkan putri mahkota bahwa dia bisa melihat di saat gelap. Putri mahkota akhirnya percaya setelah melihat kaca pembesar yang ditunjukkan Kyung-soo. Dia ingat mendiang suaminya akan memberikan kaca pembesar itu pada seseorang. Putri mahkota kemudian berniat akan menunjukkan surat itu pada raja, dan Kyung-soo akan menjadi saksinya. Kyung-soo hampir saja ketahuan saat ada petugas yang akan memeriksa kakinya. Beruntung, tabib tiba-tiba muncul dan menyuruh Kyung-soo segera mengobati raja. Gejala lumpuhnya kembali kambuh. Saat Kyung-soo memulai akupunturnya, putri mahkota datang dengan membawa surat yang diberikan Kyung-soo. Putri mahkota mengatakan bahwa ada saksi yang melihat tabib Lee Hyung-ik telah menaruh racun pada jarumnya. Saat mendengar itu, anehnya Kyung-soo merasakan getaran emosi pada tubuh raja. Dia terkejut setelah mendengar raja bergumam, dasar tabib bodoh yang ceroboh. Ternyata rajalah dalang dibalik kematian putranya sendiri. Raja memaksa menantunya ini mengatakan siapa saksi yang dimaksud. Karena khawatir dengan keselamatan nyawanya, Kyung-soo langsung memotong pembicaraan sebelum putri mahkota menyebut namanya. Dia mengatakan bahwa tabib kerajaan tidak bersalah. 목격자는 Setelah menatap wajah raja dan Kyung-soo, putri mahkota akhirnya juga sadar bahwa pelakunya adalah mertuanya sendiri. Karena tak mau rahasianya terbongkar, raja memaksa kepala dayang makan makanan yang telah dicampur dengan racun. Kemudian menuduh putri mahkota telah mencoba meracuni raja lewat makanan yang dia kirim. Raja dan selirnya memarahi tabib karena sudah ceroboh. Raja juga mengingatkan agar membakar semua bukti.
Sambil menangis histeris, Pangeran Sukchul menemui ibunya yang sedang dipenjara. Dalam pertemuan yang singkat itu, ibunya melarang pangeran menemui kakeknya dan berpesan agar memberitahu Perdana Menteri bahwa tabib yang buta melihat segalanya. Keadaan mulai kacau. Semua pelayan putri mahkota disiksa. Sementara itu, tabib kerajaan mengurungkan niatnya untuk membakar bukti surat perintah raja padanya. Dia menyembunyikannya untuk berjaga-jaga. Saat menuju klinik, Mansik tak sengaja melihat Kyongsu berlari. Akhirnya, Mansik mengetahui rahasia Kyongsu yang bisa melihat. Mansik semakin marah ketika melihat luka pada kaki Kyongsu. Mansik mengira Kyongsu lah pelakunya. Pangeran Sukchul tiba-tiba muncul di tengah pertengkaran mereka. Setelah mendengar kesaksian Kyongsu, pangeran ingin segera menemui kakeknya karena tak percaya. Mana mungkin kakeknya adalah dalang di balik pengambilan nyawa ayahnya. Kyongsu berusaha melarang karena pangeran dan putri mahkota bisa dalam bahaya. Pangeran minta Kyongsu bersaksi atas apa yang dilihatnya. Namun, sebagai orang rendahan, Kyongsu terpaksa harus berpura-pura tidak melihat untuk bertahan hidup dan melindungi adiknya. Dia tak tahu harus berbuat apa untuk melawan raja. Namun, akhirnya Kyongsu berubah pikiran. Dia ingat bahwa tabib pernah menerima sesuatu dari raja. Mungkin saja itu bisa dijadikan bukti bahwa rajalah pelakunya. Dengan dibantu Mansik, mereka menemukan surat perintah raja yang tabib sembunyikan. Mereka bergegas memberitahu Perdana Menteri. Namun Perdana Menteri mengatakan bahwa surat itu bukanlah tulisan tangan raja. Pangeran yang melihatnya membenarkan surat itu memang tulisan tangan kakeknya. Dia pernah melihat kakeknya menulis menggunakan tangan kirinya. Tapi tetap saja surat itu tak bisa dijadikan bukti, kecuali ada orang yang melihat raja menulis dengan tangan kirinya. Dengan keahliannya, Kyongsu akan membuat raja menulis dengan tangan kirinya. Dia akan berpura-pura diminta tabib istana untuk mengobati raja. Sedangkan Perdana Menteri bertugas meminta raja menulis surat kematian untuk disampaikan ke Kaisar Qing. Saat raja akan menulis, seketika Kyongsu dengan sengaja membuat lumpuh tangan kanan raja. Dia menjelaskan bahwa efek lumpuh itu adalah wajar dan bersifat sementara. Karena menteri juga mendesak surat itu harus segera dikirim, akhirnya raja menulis dengan tangan kirinya. Namun sebelum raja menyelesaikan suratnya, tiba-tiba tabib istana datang dan mengatakan bahwa Kyongsu lah pelakunya. Kyongsu dituduh telah meracuni putra mahkota. Tabib baru menyadarinya setelah melihat jejak kaki yang menggunakan tongkat. Raja seketika murka. Sambil meremas luka Kyongsu, raja menanyakan siapakah yang telah menyuruhnya. Karena telah terpojok, dengan nekat Kyongsu membuat raja lumpuh. Dia menstempel suratnya kemudian lari menyelamatkan diri. Kyongsu akhirnya ketahuan oleh salah satu prajurit istana. Namun beruntung dia bisa mengalahkan prajurit itu dan mengambil pakaiannya. Setelah memberikan surat raja kepada Perdana Menteri, Kyongsu diberikan akses agar bisa keluar dari istana. Akhirnya Kyongsu merasa lega karena akan segera bertemu dengan adiknya. Namun setelah keluar dari gerbang istana, Kyongsu tak sengaja mendengar percakapan penjaga. Mereka berkata bahwa Pangeran Sukchul saat ini sedang sakit dan sedang dirawat oleh tabib kerajaan. Meski dengan berat hati, Kyongsu mengurungkan niatnya untuk pulang dan kembali masuk ke istana. Dia tahu pangeran dalam bahaya. Kyongsu langsung menyerang tabib itu dan segera menyelamatkan pangeran. Namun matahari mulai terbit dan hari semakin terang. Kyongsu kembali tak dapat melihat. Dengan tertatih, Kyongsu masuk ke ruang dewan meminta pertolongan. Namun naas, ternyata di sana ada sang raja. Raja memaksa Kyongsu menyerahkan surat yang telah dibawanya. Tiba-tiba, Perdana Menteri datang dengan membawa surat yang dimaksud sebagai bukti kejahatan raja pada putra mahkota. Dengan bukti itu, Perdana Menteri bermaksud menggulingkan Raja Injo. Namun, setelah melakukan negosiasi tentang penerus tahta, pada akhirnya mereka sepakat untuk mengubur fakta tentang kematian putra mahkota. Mereka juga akan mengambil nyawa pangeran karena khawatir akan balas dendam di kemudian hari. Perdana Menteri merubah keputusannya demi keuntungan pribadi.
Kepada para prajurit dan cendekiawan yang sudah siap akan berontak, Perdana Menteri mengatakan bahwa putra mahkota meninggal bukan karena dibunuh, melainkan karena sakit malaria. Kyong-soo tentu saja tak menyangka, ternyata raja maupun Perdana Menteri tak ada bedanya. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi semata. Bagi orang-orang yang berkuasa, bahkan nyawa keluarga sendiri pun tak berharga. Kyong-soo akhirnya bersuara. Di depan semua orang, dia mengatakan fakta yang sebenarnya. Bahkan saat ini, raja juga berniat menghilangkan nyawa pangeran. Raja langsung murka mendengarnya. Dia mengambil senjata berniat menyerang Kyong-soo, namun justru terjatuh karena penyakitnya kembali kambuh. Raja semakin menggila ketika tak ada satu orang pun yang mengikuti perintahnya. Pada akhirnya, putri mahkota dihukum minum racun atas fitnah percobaan menghilangkan nyawa sang raja. Sedangkan Pangeran Sukchul diasingkan ke Pulau Jeju dan meninggal dalam kesepian. Terakhir, menjelang ajalnya, Kyong-soo hanya pasrah dan diam menatap langit gelap. 4 tahun setelah kepergian putra mahkota, raja masih memerintah di singgasananya. Namun tahta itu hanyalah sebuah gelar belaka. Nyatanya ruangan dewan kosong karena tak ada yang mau diperintah Raja Injo. Saat kesehatannya mulai menurun, pelayan istana memanggil tabib untuk mengobatinya. Dalam keadaan yang tak berdaya, betapa terkejutnya sang raja saat melihat tabib itu ternyata adalah Kyong-soo. Kyong-soo langsung melakukan akupuntur dengan jarum yang telah diolesi racun sebelumnya. Kepada para pelayan istana, Kyong-soo berkata Raja Injo meninggal karena penyakit malaria, sama seperti yang dilakukan raja pada putra mahkota. Kyong-soo masih hidup karena tentara yang bertugas mengambil ajalnya mengurungkan niatnya. Mereka tak bisa menghilangkan nyawa orang yang tak bersalah. Memang sejak insiden itu, para pegawai istana mulai hilang kepercayaan pada Raja Injo. Bahkan saat raja berkata tabib akan membunuhnya, pelayan tak ada yang percaya dan justru mengabaikannya. Film pun selesai. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau suka, silahkan tinggalkan jejak dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman terhibur dan sampai jumpa di pohon film selanjutnya.